Halo guys, David sini dan kita bakal cobain Tecno Pova 7, seri andalan Tecno yang sering jadi raja di kelas 2 jutaan. Tapi sekarang nggak tahu ya, soalnya 3 bulan lalu Tecno udah duluan keluarin seri Camon 40, Camon 40. Harganya 2 jutaan juga, kualitas gila-gilaan. Desain, prosesor, layar, kamera, sedap semua. Sampai jadi juara di video rekomendasi kemarin. Dahsyat. Dan bikin mikir, kalau Camon aja udah sebagus ini, terus Pova apa kabar nih? Itu yang bakal kita cari tahu di video ini ya. Udah abiskah dimakan saudara sendiri? Atau malah bisa lawan balik kah? Atau antar saudara saling melengkapin buat kuasain pasar 2 jutaan? Kalau punya 2,5 juta lebih, pilihnya Camon 40. Kalau budgetnya di bawah 2,5 juta, pilihnya Pova. Atau tanggung, mending nambah ke Camon yang jadi juara sekalian. Let's go, kita cari tahu. Kita lihat desain kotaknya dulu, yang ini jelas nargetin gamer banget sih, soalnya ada mas-mas PUBG ini yang tidak ada namanya. Katanya sih nama karakternya ini unknown ya, beneran unknown gitu, tidak diketahui. Atau sebenarnya ada nama yang saya cari di internet, nggak ada. Mungkin fans atau player PUBG hardcore bisa komen di bawah. Setahu saya namanya unknown deh, beneran unknown. Player unknown. Di samping mas-mas ini ketulis Pova 7 yang versi biasa, Pova 7 4G. Nanti bakal ada Pova 7 5G atau Pro, biasanya ada yang kayak gituan. Ada logo Tecno, di sebelahnya ada PUBG Mobile kolaborasi. Di sini ROM-nya 128GB udah UFS. Dan RAM-nya tentu saja 16GB, ditulis yang gede padahal yang realnya lagi-lagi 8GB saja. Saya tidak bosan mengingatkan kalau plus 8GB extended ini adalah ya itu ekstra aja lah, software aja lah, nggak terlalu dihitung. Di bawahnya ada spek yang luar biasa dari Pova 7 ini, sesuai nama serinya 7000 mAh, mega battery, fast charging juga 45 watt, dan kameranya 108 megapiksel. Di sebelah kanan ada Pova 7, ada apa ini? Bonus Smart Friend, total 33GB. Pulsa tetap utuh setelah bonus diterima. Di sebelah kanan ada logo Krafton dan ini logo-logonya PUBG lah. Terus di bawahnya ada Dolby Atmos Hi-Res Audio dan garansinya 12 plus 1 bulan. Di belakangnya tidak ada spek-spek kunci yang banyak kayak biasa ditulis di HP-HP Transsion ya. Di sini dia cuma pamerin 3 varian warna dari Pova 7. Di sini yang kita unboxing adalah warna putih, ada warna hijau yang ada di sini, terus warna hitam yang ada di sini. Sedikit spoiler soal warnanya, cuma yang warna putih lumayan keren juga sih, nanti kita lihat. Di bagian bawah, di sini, ada varian warnanya Magic Silver, storage 128GB dan RAM-nya 8GB, garansi, terus dia dibuat di Indonesia. Mantap, langsung kita buka saja, lihat isinya seperti apa. Kelengkapan yang dikasih si Pova 7 ini. Dulu Pova 3, Pova 4 itu bener-bener nguasain pasar 2 juta. 5 sama 6 juga bagus, tapi dia bersaing sama seri Note-nya si Infinix. Jadi dua saudara itu saling balap-balapan lah. Sekarang tiba-tiba muncul lagi saudara lagi, bahkan dalam satu selimut istilahnya, si Camon. Jadi Pova itu dihajar sana-sini, dan kualitasnya kayak gimana? Coba kita lihat. HP-nya ada Pova 7 MediaTek Helio G100. Ini seperti biasa Transsion, pawangnya MediaTek, belum bisa dapat chipset 4G yang lebih bagus lagi. Sampai sekarang G100 tetap jadi pilihan yang paling aman buat mereka. Di sini ada baterai 7000 45 watt. Di sini ada layar 120Hz vivid display Full HD plus 108 megapiksel, dan di sini ada IP64 yang artinya tahan debu dan percikan air, yang mungkin hujan ya yang paling sering kita temuin di kehidupan sehari-hari. Kalau kasus lain mungkin siram tanaman di kebun mungkin, atau semprotin burung ya. Ngapain ya semprotin, mandiin burung ya, mandiin burung. Di kotaknya ada nomor Smart Friend, oke, terus ada license by Qualcomm. Apa ini? Kok ada penyusup sini? Bentar, license by Qualcomm. Padahal di sini jelas tertulis MediaTek Helio G100. Kenapa license by Qualcomm? Apa maksudnya ini? Ini ada tulisan nggak? Tidak ada keterangan apapun. Cuma license by Qualcomm aja, nggak tahu maksudnya apa. Ada Tecno 12 plus 1, oke. Ada petunjuk pengguna seperti biasa, ada kartu garansi seperti biasa, ada banyak juga ya, ada casing, pelindung casing silikon yang ini modelnya lumayan beda nih. Ya, ada list-list warna putihnya dan cutout kameranya yang agak miring, nggak kotak full, jadi kelihatan lumayan beda. Dia tipenya juga
walaupun dari plastik, tapi agak keras ya, nggak bisa dilipat dengan gampang. Ada tekstur titik-titiknya juga. Tipis sih, tipis banget sih, agak susah kelihatan. Ada titik-titik kecil banget. Nah, ini kelihatan nih, titik-titik super kecilnya. Detail yang mungkin nggak bakal disadarin dan nggak terlalu penting, tapi keren aja nunjukin kayak gini. Di dasar kotaknya ada kabel charger, ini Type A to Type C. Oke, ada charger 45 watt. Ini portnya Type A. Dan ada SIM ejector yang lumayan unik ya. Wow, lucu. Jadi dia bikin custom bentuk frame kameranya segitiga yang agak ngebulet. Terus ada tulisan POVA dan ada jarum buat ngeliat SIM tray-nya, buat keluarin SIM tray-nya. Asik sih kayak gini, bukan sekedar kawat-kawat doang, tapi ada pegangannya biar lebih mantap ya. Kekurangannya adalah dia tidak punya lubang buat digantungin, jadi ada aja ya plus minusnya ya. Tukang kritik terus. Kita posisiin license by Qualcomm sepanjang video biar MediaTek agak panas sedikit. Ini videonya Transsion kok ada license by Qualcomm. Saya juga mencari-cari ini license by Qualcomm-nya di mana. Mari kita coba lihat dengan melihat desain HP-nya dulu. Harusnya nggak ada lisensi apa-apa sih di sini. Adanya hanyalah HP yang kelihatan keren sih kalau dari kamera gini. Putihnya itu berasa elegan, pantulannya juga mirip-mirip kayak Nothing Phone ya. Entah kenapa ini vibes-nya kok agak ada Nothing Phone-nya ya, garis-garisnya. Terus di sini ada, coba apa? Sekrup juga ada. Jadi ini ada Nothing Phone warna putih. Kalau dibandingin gini emang nggak berasa jelas banget sih. Cuma saya pas pertama kali lihat ingetnya langsung si Nothing Phone ini. Mungkin karena garis-garisnya terus warna putihnya lumayan khas. Ada sekrup-sekrupnya juga. Walaupun kalau sekali lihat orang yang nggak pernah lihat Nothing Phone bilang ini miripnya nggak terlalu lah bang. Tapi itu feeling yang saya dapatkan waktu melihat desain dari Tecnopova 7 ini. Dan mungkin itu bagus ya karena desain Nothing Phone ini unik. Sekarang ada yang coba tiru-tiru. Di sini ada banyak Easter egg-nya ya, banyak desain cerdas atau unik yang si POVA ini gunakan. Misalnya di tulisan POVA ini, kalau kita lihat dari angle kayak gini, dia POVA-nya jelas semua. Kalau kita lihat dari sudut yang agak miring, P sama V-nya yang nyala. Kalau kita miringin lagi, ini masih P sama V, O sama A-nya yang nyala sekarang. Waduh, berasa tombol-tombol di PS gitu ya, kayak baju yang saya pakai ini kebetulan. Nggak sengaja sih ya, POVA-nya lucu sih. Niat banget dia bikin kayak gini. Ada motif-motif kayak sekrup juga, walaupun saya nggak yakin ini beneran sekrup yang bisa dibuka buat ngebuka HP-nya. Biasa kan cuma cover doang. Ada tulisan 7000 mAh high density battery atau baterai yang kepadatannya tinggi, walaupun saya nggak dapetin vibes yang padatnya tinggi sih. Nggak kayak silikon karbon, saya nggak yakin ya ini dia pakai baterai tipe silikon karbon karena dia lumayan tebel buat sebuah HP 7000 mAh di zaman sekarang. Di atas ini juga ada tulisan kecil NFC, mantap dia punya fitur NFC. Terus ada apa ini? Design by Tecno. Oke, 07. Seperti ROG sudah. Kalau ROG 06, kalau si Tecno ini 07. Terus dari kameranya dia bentuknya segitiga lumayan unik, ada 108 megapiksel kamera. Ini kameranya, sisanya kamera gimmick, dia nggak ada ultrawide dan LED flash. Jadi kalau dari desainnya Tecnopova 7 ini jelas nargetin gamer banget sih. Ada motif-motif murnya, ada panah-panahnya, terus ada tulisan-tulisan kecilnya. Kayak ayo cari buat tahu detail-detail yang geek banget rasanya. Kalau dari warna sih putih bagus sih, atau warna hitam ini juga bagus. Kalau hijau kayaknya udah keseringan lihat ya, kayak si Camon ini juga warna hijau. Di sebelah kanan ada tombol power yang rangkap fingerprint, ada tombol volume, di atas ada speaker, ada air blaster, sama ada mikrofon. Di kiri dia ada SIM tray. Wow, mantap rasanya. Bukan pakai kawat-kawat doang. SIM tray-nya tipe yang bisa masuk 2 kartu nano SIM dan 1 micro SD sampai 1 tera ya. Jadi dia triple slot. Di bawah masih ada headphone jack. Ini bakal menyenangkan buat yang masih pakai headset berkabel, terutama gamer. Ada mikrofon, ada port Type-C, dan ada speaker. Jadi speakernya sudah stereo, ada NFC, IR blaster, gyro hardware. Fiturnya lengkap sih. Apa yang kurang dari HP ini bakal kita temukan
sebentar lagi kalau kita hidupkan. Soalnya saya udah baca speknya dan agak beda sama si Camon. Cuma kekurangan pertama, kalau dibandingin sama si Camon ini yang lebih mahal 500.000, dari dimensinya POVA jelas lebih tebal. Selisihnya hampir 2 mm lah. Sementara, tapi Camon emang baterainya cuma 5200 mAh. Cuma pakai tanda kutip, karena 5200 sebenarnya gede buat HP setipis ini. Bobotnya juga jelas lebih berat. Ini POVA lumayan, 225 gram, udah mirip-mirip iPhone Pro Max. Kalau si Camon ini selisihnya 45 gram loh. Berasa banget bedanya. Jauh ya, wow. Jadi dari genggaman jelas lebih nyaman si Camon, tapi baterai ini monster. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Tecno Pova 7 yang sekali lagi langsung mengingatkan saya dengan UI-nya Nothing Phone. Ini mirip kayak Nothing OS sih, dari font-fontnya, dari icon-iconnya yang ada putih, ada abu-abu gelap, ada orange. Ini sangat Nothing Phone sih. Tapi Tecno nggak meninggalkan estetik high OS mereka ya. Itu pilihan aja yang mirip Nothing Phone ini. Soalnya di awal setting tadi kita diminta buat milih mau high OS atau PUBG atau si namanya apa ini ya. Jadi di bagian setting ini, di temanya ini, oh ini namanya Vision Art. Jadi yang mirip Nothing Phone ini namanya Vision Art. Ada temanya PUBG, ada temanya high OS juga yang bawaan Tecno. Jadi dari icon dia udah berubah, walaupun wallpapernya sama tulisannya mirip-mirip ya, sampai ke widgetnya juga masih dipertahankan. Jadi itu pilihan aja estetiknya mau seperti apa. Cuma jadi fix sih kalau si Pova 7 ini lumayan keinspirasi sama si Nothing. Nothing bentar lagi katanya mau masuk Indonesia. Kalau dari ukuran layarnya sendiri, dia punya ukuran 6,78 inci, resolusinya Full HD+, jadi dari tajam udah aman, dari refresh rate juga udah enak, 120 Hz. Tapi, gimana ya? Mungkin saya langsung menghadirkan Tecno Camon 40 buat kasih perbandingan aja. Memang si Camon lebih mahal 500.000, itu harus selalu diingat. Cuma rasanya beda kelas gitu ya, dari bezelnya, dari warnanya juga. Kalau buat saya si Tecno Pova 7 ini agak sedikit pudar gitu, mirip kayak HP 1,5 juta sampai 2 juta yang enggak terlalu cerah-cerah banget. Bahkan itel yang 1,3 juta yang kemarin kita bahas rasanya lebih keluar gitu warnanya. Si Pova ini rasanya masih agak sedikit kurang cemerlang gitu. Ada istilahnya, pudar nggak pudar banget, tapi kurang sering aja rasanya. Nggak separah HP 1 juta yang udah pasti burik kayak si Redmi, tapi ini di tengah-tengah lah. Nggak sebagus si Camon atau Itel kemarin. Sama dari brightness juga, kalau misalnya kita tembakin sinar matahari yang kenceng, isi layarnya bakal susah buat kelihatan. Lebih mending daripada HP yang murah banget, tapi nggak seterang si Camon juga. Ini standarnya emang tinggi ya kita bandinginnya ya. Kalau misalnya cuacanya agak mendung atau kita pakainya di bawah atap indoor gitu, aman banget. Kalau dari softwarenya sih mirip-mirip ya sama si Camon, karena dia emang sama-sama dari Tecno, jadi nggak ada bedanya. Dari Tecno AI juga dia masih ada, sampai ke Ella Voice-nya juga dia masih ada, Call Assistant, Dokumen Assistant, jadi udah lengkap, mantep. Dari mesin getternya dia juga enak, buat nekennya lebih enak daripada si Camon. Itu salah satu nilai plusnya, mungkin karena si Pova ini lebih fokus ke gaming ya. Buat update OS-nya sendiri dia bakal dapetin sampai 2 tahun, 2 generasi ke depan, dan security patch-nya sampai 3 tahun. Sekarang kita cobain bagian yang paling kuat dari si Pova 7, atau nomor 2 kuat, karena nomor 1 adalah baterainya. Spek buat gamingnya tentu saja, kalau di kotaknya aja udah gambar PUBG, udah pasti dia targetin gamer banget ya. Dari skor Antutunya udah sesuai buat si Helio G100-nya, 430.000, tidak ada yang aneh sih. Kalau kita langsung cobain PUBG atau MLBB dulu, gas aja deh. Kita cobain Mobile Legends dulu deh, dengan license by Qualcomm, tentu saja. Entah kenapa ya, ini ada si Camon sama si hitam. Keren sih kalau lihat kayak gini. Buat Mobile Legends, di settingannya kita bisa pakai yang high aja sih, paling tingginya. Wah! Makan. Oke. High, oke. Ini udah main sekitar 8 menitan, udah kepus abis. Lagi
kalah ini. Nggak tahu bisa comeback atau enggak. Feeling mainnya sih enak ya, tapi keadaan pertandingan tidak menggambarkan feeling main ya, karena feeling mainnya enak sih. Lancar, mulus, frame-nya stabil. Ayo, gas. Ayo. Nah, gua harus di belakang lah. Oke. Tokat. Saya adalah penyebab tim ini kalah. No. Lah. Ya. 4, ayo. 2 lawan 1. Nah, habisin. Nah. Kelar nggak nih? Ayo, satu lagi. Nonton aja. Lancar sih kalau nonton sih. 60 FPS ini. Nonton berharap. Wah. Ayo. Ya, hasilnya adalah kalah. Tapi gamenya enak kok. Kalau di PUBG, grafiknya adalah Smooth Ultra. Aneh ya. Padahal dia kayak kerja sama bareng PUBG, tapi frame rate maksimal yang bisa didapetin oleh Ultra ini cuma 40 FPS aja. Jadi kalau ngelihat pola dari MLBB yang cuma 60, terus PUBG cuma 40, kayaknya si Tekno harus cepet-cepet optimalin si HP-nya buat nyambung sama game-game populer gini ya. Karena potensi dari Helio G100 ini lebih tinggi dari yang dikasih POVA 7 sekarang. Dia MLBB bisa nyaman di atas 60, bisa sampai 90. Kalau PUBG buat 60 gampang, tapi masih ke cap di 40 aja. Jadi semoga si Tekno cepat update ya. Ini penting karena kalau saya lihat si POVA ini dari tadi cobain, dia target utamanya itu gamer, dari baterai, dari desain, dari kotaknya. Fitur-fitur lain udah siap ya, gyro hardware buat aiming, buat stabilisasi kamera, buat yang lain-lain. Gyro hardware udah ada buat HP 2 juta kecil, mantep. Kalau buat fitur-fitur lain kayak stereo speaker juga udah ready. Jadi tinggal softwarenya aja sih buat gaming harus dioptimalin. Hop. Buat Genshin udah aman juga ya. Helio G100 itu salah satu chipset yang belum pensiun pun tapi udah jadi legend karena selalu bisa diandelin. Dia performanya sangat bisa ditebak, stabilnya, terus dari suhunya juga sangat bisa bikin tenang. Karena kalau kita lihat kamera thermal gini, seperti Helio G99 G100 pada umumnya, 42-43 derajat doang. Jadi nggak salah juga kalau misalnya si Transient, kok hilang nih? Kalau si Transient selalu ngandelin chipset yang ini lagi, gini lagi. Jadi buat Genshin sama seperti Helio G100 yang lain, dia juga tetap nyaman walaupun nggak mulus-mulus banget. Grafiknya sendiri juga mirip di 30-an FPS kurang lebih sekitar itu. Rata-ratanya juga sama. Chipset Helio G100 juga karena temperaturnya enggak setinggi itu, dia jadi enggak terlalu makan baterai juga, enggak terlalu boros juga. Dikombinasin sama baterai 7000 mAh di POVA 7 ini, hasilnya udah saya coba, udah saya tes dan luar biasa sih. Dia Genshin setengah jam cuma 6-7%, Mobile Legends setengah jam cuma 5%. Kalau buat streaming YouTube 1 jam cuma makan 5%. Jadi memang body yang gede, baterai yang gede di HP ini faedahnya sangat kuat sih. Speakernya bagus loh. Detailnya enak. Kerinting-kerintingnya jernih ya. Jarang-jarang ada HP 2 juta atau HP yang nggak terlalu mahal yang detailnya mantap. Oke, bassnya sih nggak terlalu nendang ya. Kalau dari kencengnya juga enak, nggak terlalu ketinggian sampai pecah. 100% pun masih tetap kejaga. Apa tuh? Nggak distorsi. Oke. Saya kasih nilai 8 lah buat HP ini. Kalau misalnya bassnya lebih nendang lagi bisa lebih tinggi dari itu, tapi ternyata bassnya nggak mantep itu. Sekarang kita cobain kameranya. Sampai detik ini saya belum ngerti maksudnya license by Qualcomm ini ada maksudnya apa gitu. Qualcommnya ya udahlah. Didus ya. Smartfren, Tekno, PUBG, Dolby, Krafton. Nggak ada Qualcommnya loh.
foto tanaman ini, terus kita fotoin si Camon. Tada. Cetek. Buat kualitas kameranya, di harga 2 juta kecil ya, jepretan Tecnopova 7 udah bagus. Foto suasana terang kelihatan tajam. Pas kita switch ke lensa 2 kali yang pakai digital zoom, dia tetap lumayan detail. Faedah sensor 108 megapikselnya berasa. Kalau soal warna, racikan Pova ini kerasa kontras ya. Bagian bayangan lumayan pekat, lebih nampol. Cuma warna yang lain nggak senampol bayangannya sih. Tetap bagus. Buat foto-foto indoor pun masih bagus, walaupun lebih mudah goyang. Harus lebih hati-hati aja. Sementara kalau foto malam, warnanya masih oke sih, tapi detail udah turun jauh ya. Cek-cek, ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Tecnopova 7 di resolusi 2K 30 fps. Mantap, bisa di 2K, resolusi yang tajam, tapi dia jadi nggak ada stabilisasinya ya. Dia punya option stabilisasi, nanti kita coba hidupin, kita coba lihat dynamic range-nya dulu yang bisa nampilin muka dengan baik. Jelas, warnanya bagus. Cuma langitnya jadi putih ya, sampai gedung di belakang juga agak kalah jadinya. Sekarang coba kita lihat kalau kita aktifin mode stabilisasi. Kayak gini, kalau mode stabilisasi dihidupkan langsung tidak banyak gempa ya, langsung enak lihatnya. Tapi muka saya jadi lebih dekat karena dia pakai EIS gitu. Jadi dia harus nge-zoom in dan digoyang-goyangin pakai sistem softwarenya lah. Memang lebih enak dilihat, tapi emang lebih sempit sih sudut pandangnya. Jadi, tangan harus agak dijauhin seperti ini. Nah kalau gini oke. Kalau kualitas gambar masih mirip, tapi resolusinya emang turun ke 1080p ya. Jadi nggak setajam yang tadi. Cuma saya lebih seneng yang kayak gini lah daripada gempa-gempa. Kesimpulan buat Tecnopova 7, kalau punya duit lebih sih, saya sangat saranin buat ambil seri Camon 40 aja. Soalnya selisihnya 500.000, tapi yang didapat juga jauh bener. Desainnya lebih enteng, lebih tipis, lebih ramah tangan. Ini ada kamera ultrawide juga. Ini kameranya satu aja yang main. Layar si Camon ini juga AMOLED, sementara layar IPS di Pova ini nggak secemerlang itu. Terus yang Camon ada OIS, dia tahan siraman air, IP66 lebih tinggi, in-display fingerprint. Camon 40 ini emang layak buat jadi raja di kelas 2 jutaan. Sampai sekarang memang standarnya tinggi banget. Tapi saya bandingin karena dia sama-sama Tecno ya. Pova 7 ini cocok kalau Anda butuh baterai monster. Mantep banget, nafas 7000 mAh-nya itu bener-bener awet. Buat gamer bakal suka sih. Mesinnya pas buat gaming, walaupun softwarenya semoga bakal dapetin update. Semoga banget karena itu penting. Terus dia ada headphone jack lagi, dan paling penting baterainya juga nggak habis-habis lagi. Dan tentu aja dia lebih murah 1,5 juta. Kalau Anda tahu apa yang dimau dari Pova 7, dia udah bisa bikin happy ya, plus bikin ngerasa bijak juga, karena nggak buang-buang duit buat sesuatu yang mungkin nggak terlalu dibutuhin ya dari si Camon ini. Kalau saya sih ya lagi-lagi ini, tapi kalau misalnya mau hemat dan tahu apa yang dimau, ini udah cukup. Demikian unboxing gadgetin buat Tecnopova 7. License by Qualcomm. Ada warna hijau, ada warna putih, dan warna hitam. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Asik ya ada Qualcomm-nya ya. Jarang-jarang Transsion. Infinix Pad sih pakai Qualcomm deh. Tablet Infinix 6 juta.